Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 424. Bagaimanapun, di dunia surga dan manusia, satu-satunya kekuatan yang dapat bersaing dengan aliansi penyegelan iblis adalah dinasti Xiao. Terlebih lagi, dinasti Xiao telah bertahan selama bertahun-tahun dan menjadi semakin kuat, jadi pasti ada sesuatu di baliknya. Mungkinkah mereka dari aliansi penyegelan iblis mungkin tidak bisa mengalahkan dinasti Xiao? Jadi saat ini, tidak ada yang berani pergi ke dinasti Xiao untuk mencari Dev. Dan memungkinkan mereka terjebak di dalamnya. Melihat tidak ada yang berbicara, Thonas tersenyum tipis dan melanjutkan, semuanya, menurutmu tidak ada gunanya aliansi penyegelan iblis kita membandingkannya dengan dinasti Xiao? Tidak ada yang mengatakan apapun, tetapi ekspresi itu mengatakan semuanya. Dalam analisis terakhir, aliansi penyegelan iblis hanyalah sebuah aliansi yang dibentuk oleh beberapa kekuatan. Dinasti Xiao adalah dinasti yang dikendalikan oleh keluarga Xiao, dan menguasai banyak kota dan pasukan. Bagaimana kekuatan ini dapat dilawan oleh kekuatan-kekuatan seperti mereka yang disatukan? Thonas melirik ke arah Penatua Chu, dan kemudian Penatua Chu berkata, dinasti Xiao memang kuat. Tetapi dinasti Xiao memiliki salah satu kelemahan paling fatal, dan itu adalah perebutan tahta. Putra sulung Kaisar McKinley Xiao, tergila-gila pada seorang wanita. Untuk menyembuhkan putranya, Kaisar Xiao mencari alkemis terbaik dari seluruh negeri. Meski sudah sembuh, putra sulungnya, McKinley tidak memiliki kekuatan dan prestise di dinasti Xiao. Kaisar Xiao juga memiliki putra kedua, Mackenzie Xiao, yang merupakan pria yang cerdas dan berani. Kekuatannya telah mencapai alam Mahayana tingkat ketiga. Dalam hal kekuatan dan strategi, dia jauh melampaui putra tertua, McKinley. Hanya saja Mackenzie adalah putra dari seorang selir. Ia dilahirkan oleh Kaisar Xiao dari seorang pelayan setelah ia mabuk, sehingga hanya sedikit orang yang mengetahui keberadaan putra kedua Mackenzie Xiao ini. Mackenzie ditugaskan oleh Kaisar Xiao untuk menjaga kota kecil Changlang di perbatasan wilayah barat. Dia sudah lama merasa tidak puas. Kita bisa mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan dinasti Xiao, sehingga dinasti Xiao tidak lagi memiliki energi. Untuk melindungi Dev. Aku mengirim seseorang untuk menghubungi Mackenzie sebelumnya, dan kali ini aku akan pergi ke sana secara langsung. Selama kita memenangkan Mackenzie, dan aliansi penyegelan iblis kita membantunya merebut dinasti Xiao akan bersekutu dengan aliansi penyegelan iblis kita mulai saat itu. Izinkan aku bertanya kepada kalian, di seluruh dunia surga dan manusia, siapa yang masih bisa menjadi musuh aliansi penyegelan iblis kita? Penatua Chu berbicara dengan sangat bersemangat, seolah-olah aliansi penyegelan iblis akan mendominasi dunia surga dan manusia. Setelah mendengarkan kata-kata Penatua Chu, banyak pembudidaya iblis saling memandang dengan kaget, karena mereka belum pernah mendengar tentang Kaisar Xiao dan putra keduanya. Tetapi ini juga merupakan keahlian khusus dari Penatua Chu. Banyak informasi yang tidak dapat luput dari pandangannya. Saat dia melindungi putra Thonas, Tyrell di Gunung Iblis Surgawi, Penatua Chu menggunakan metode penyamaran formasi. Hanya saja Dev Chen memiliki banyak sebab dan akibat yang tidak diketahui, jadi metode penyamaran formasi Penatua Chu ditemukan oleh Dev Chen. Tuan Zhou, Penatua Chu akan pergi ke kota Changlang secara langsung, dan Anda akan membawa beberapa orang ke dinasti Xiao secara langsung. Jika McKinley Xiao mengetahui urusan saat ini dan menyerah, kami akan membiarkannya pergi. Jika Anda tidak mengetahui urusan saat ini, maka nyatakan perang secara langsung dan biarkan dia mundur dari posisi Kaisar Xiao. Thomas berkata langsung kepada Tuan Zhou. Tuan Zhou tercengang sejenak, ekspresinya agak jelek, dan ekspresinya sangat enggan. Tetapi pemimpin aliansi telah memberikan perintah, dan dia tidak bisa menolak, jadi dia hanya bisa menggigit jari dan melakukannya. Thomas melambaikan tangannya dan meminta semua orang untuk mundur, sementara Penatua Chu berkata kepada Thomas, Tuan aliansi, Tuan Zhou ini tidak benar-benar bekerja keras untuk aliansi penyegelan iblis kita. Anda memerintahkan dia pergi ke dinasti Xiao. Bisakah ini dilakukan? Thomas tersenyum tipis dan berkata, kali ini, tidak peduli apakah McKinley Xiao mengetahui urusan saat ini atau tidak, saya akan membiarkannya mundur. Saya tidak akan pernah membiarkan aliansi penyegelan iblis memiliki ancaman sebesar itu. Saya mengerti. Penatua Chu mengangguk.
Arti Thomas sangat jelas. Ketika Tuan Zhou pergi ke dinasti Xiao, dia bertindak sebagai pion. Mengenai hidup dan matinya Tuan Zhou, Thomas tidak pernah memikirkannya. Setelah semua orang pergi, Thomas berbalik dan datang ke belakang aula utama, dan sebuah pintu gelap perlahan dibuka olehnya. Ada lubang hitam besar di dalamnya. Ketika Thomas masuk ke dalam ruangan, tubuhnya langsung ditelan oleh lubang hitam. Sementara itu di dinasti Xiao. Pesawat besar itu perlahan turun di istana dinasti Xiao. Melihat sebuah pesawat datang, ratusan penjaga berbaris, dan hampir 100 biksu yang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 8 atau lebih, terbang ke udara satu demi satu, menatap pesawat itu. Karena mereka tidak tahu siapa yang ada di dalam pesawat, para biksu penjaga ini semuanya seperti musuh. McKinley Xiao bergegas dengan McKinney juga. Setelah bertahun-tahun, tidak ada yang berani menyerang dinasti Xiao-nya. Tetapi ketika pesawat mendarat dan Valentina turun dari pesawat bersama yang lainnya, McKinley Xiao dan McKinney sangat gembira. McKinley Xiao melambaikan tangannya dan meminta semua penjaga untuk mundur. McKinney langsung bergegas, memegangi Valentina dengan erat, air mata mengalir keluar. Abigail, dari mana saja kau? Apakah kau tahu betapa aku merindukanmu? McKinney memeluk Valentina, terlepas dari kehadiran orang lain, menceritakan pikirannya. Valentina juga menangis dan berkata, McKinney, aku juga merindukanmu, tapi ada hal yang buruk terjadi di rumahku. Saya kembali tetapi ditangkap. Untungnya, Tuan Devchen menyelamatkan, kalau tidak, aku tidak akan bisa melihatmu lagi. Setelah McKinney mendengar ini, dia melepaskan Valentina dan membungkuk dengan berat. Tuan Devchen, Anda tidak hanya menyelamatkan saya, tetapi juga menyelamatkan Abigail. Saya, McKinney Xiao, tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Jika Tuan Devchen mengalami kesulitan di masa depan, saya akan melewati api dan air kemanapun saya harus pergi. McKinney sangat berterima kasih kepada Dev. Pangeran Xiao terlalu sopan, itu hanya sedikit usaha. Devchen tersenyum sedikit. Tuan Devchen, Anda telah banyak membantu kami. Kali ini, Anda harus tinggal di dinasti Xiao untuk sementara waktu, agar aku bisa melakukan yang terbaik sebagai tuan rumah. McKinley Xiao langsung mengangkat tangan Devchen dan berjalan menuju istana. McKinney dan Valentina juga masuk ke istana sambil berpegangan tangan. McKinley Xiao mengadakan pesta, untuk mengucapkan terima kasih untuk Dev, tetapi juga untuk mengumumkan pernikahan McKinney dan Abigail di depan umum. Tentu saja, ada hal lain yang sangat penting, yaitu mengumumkan McKinney sebagai putra mahkota dinasti Xiao. Bagaimanapun, McKinney baik-baik saja sekarang dan tidak gila lagi. Masalah putra mahkota juga harus diputuskan. Menghadapi banyak pangeran dan menteri dinasti Xiao, McKinley Xiao berkata dengan tenang, sekarang saya umumkan bahwa mulai saat ini, McKinney akan menjadi putra mahkota dinasti Xiao kita. Semua orang di dinasti Xiao harus mematuhinya, dan dia dapat memobilisasi semua prajurit dan kuda dinasti Xiao. Setelah berbicara, McKinley Xiao mengeluarkan token harimau dan menyerahkannya langsung ke tangan McKinney. Banyak pangeran dan menteri melihat pemandangan ini, semuanya tampak sedikit luar biasa. Di masa lalu, dinasti Xiao juga akan menunjuk putra mahkota, tetapi raja masa depan hanya membuat cadangan. Di mana putra mahkota memiliki hak yang begitu besar begitu dia muncul. Mungkinkah Kaisar Xiao tidak takut putranya akan menghormati tentaranya dan langsung memberontak dan naik tahta? Pada saat ini, bahkan McKinney sendiri sedikit bingung. Dia tidak mengerti mengapa ayahnya tiba-tiba memberinya begitu banyak kekuatan. Itu cukup untuk menjadikan dirinya putra mahkota. Bagaimanapun, dia adalah putra tunggal McKinley Xiao, dan dinasti Xiao akan menjadi miliknya sendiri cepat atau lambat. Tapi sekarang McKinley Xiao sangat ingin memberinya hak, McKinney tidak tahu kenapa. Sebagai orang luar, Devchen tidak merasakan apa-apa tentang ini. Dia baru saja menerima keramahan Kaisar Xiao. Dalam beberapa hari, dia akan pergi untuk memperbaiki sekte pemurnian senjata. Devchen sudah lama tidak mengetahui kabar dari roh pedang Zhongli, dan dia tidak dapat merasakan keberadaan Zhongli. Jadi dia ingin membawa pedang pembunuh naga ke sekte pemurnian senjata, dan kemudian membiarkan sekte pemurnian senjata memperbaiki dengan baik. Yang terbaik adalah membiarkan roh pedang Zhongli pulih.
Namun, setelah McKinley Xiao mengumumkan McKinney sebagai putra mahkota, Mackenzie Xiao berdiri di depan jendela di kota Changlong, sebuah kota perbatasan kecil yang jaraknya ribuan mil, melihat ke arah kota kekaisaran. Mackenzie mengenakan jubah kuning muda. Meskipun dia telah berada di kota kecil yang jauh di sini selama bertahun-tahun, dia tetap tidak bisa menyembunyikan kemewahannya. Di belakang Mackenzie, ada seorang biksu tua berjubah kain hijau berdiri. Biksu tua itu memegang mutiara Buddha di tangan kirinya, matanya sedikit tertutup dan mulutnya sedikit bergerak, seolah-olah dia sedang melantunkan sesuatu. Tiba-tiba, biksu tua itu membuka matanya dan perlahan berkata, "Ini dia." Begitu suara itu jatuh, seorang sersan berbaju zirah berlari masuk dan berkata, "Pangeran, Penatua Chu dari Aliansi Penyegelan Iblis telah tiba." Mackenzie mengangguk, lalu berjalan keluar ruangan bersama biksu tua itu. Di aula, Penatua Chu sedang menunggu dengan dua biksu dari Aliansi Penyegelan Iblis. Setelah melihat Mackenzie, Penatua Chu tersenyum tipis dan berkata, "Pangeran Xiao, saya di sini untuk mengucapkan selamat kepada Anda kali ini." "Selamat untuk saya." "Selamat apa?" Mackenzie terkejut, sedikit bingung. Kaisar Xiao telah menunjuk kakak tertua Mu McKinney Xiao untuk mengambil alih sebagai putra mahkota, dan dia juga telah menerima token harimau. Kakak laki-laki tertua Anda dapat memimpin seluruh pasukan dinasti Xiao, termasuk kota Changlang, tempat Anda berada sekarang. Ayahmu jelas melindungi kakakmu dengan melakukan ini. Kalau begitu, Pangeran Xiao, kamu tidak perlu menanggungnya lagi. Anda bisa bekerja sama dengan Aliansi Penyegelan Iblis kami untuk menggulingkan ayah Anda dalam satu gerakan. Anda bisa duduk di singgasana dinasti Xiao sebagai kaisar. Penatua Chu berkata terus terang. "Jika kau datang untuk memprovokasi hubungan ayah anak kami, apakah kamu tidak takut aku akan menangkapmu dan menyerahkan kamu kepada ayahku untuk dihukum?" Mackenzie menatap Penatua Chu dan bertanya. "Hahaha, tentu saja aku tidak takut, karena aku tahu kamu tidak akan melakukan hal itu. Jika kau patuh pada ayahmu, lalu mengapa kau diam-diam melatih Deadpool? Jika tebakanku benar, Pangeran Xiao ada ratusan Deadpool di bawahnya, kan? Di antara mereka, ada banyak master alam Mahayana hebat." Penatua Chu berkata sambil tersenyum lebar. Mackenzie mengerutkan kening, wajahnya agak jelek, dan bertanya. "Bagaimana kau tahu ini?" Pangeran Xiao tidak perlu bertanya lagi, tentu saja saya memiliki saluran untuk mendapatkan informasi. Kau hanya perlu mempertimbangkan apakah kau ingin bekerja sama dengan Aliansi Penyegelan Iblis kami. Penatua Chu berkata dengan enteng. "Biarkan aku memikirkannya." Mackenzie mengerutkan kening, dan dia tidak bisa mengambil keputusan untuk sementara waktu. "Ya, aku akan memberi Pangeran Xiao 1 hari untuk memikirkannya. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Saya harap Anda mengetahuinya." Setelah Penatua Chu selesai berbicara, dia membawa orang-orang itu dan pergi. Mackenzie menoleh untuk melihat biksu tua di sampingnya dan berkata, "Guru, menurut Anda, apa yang harus saya lakukan?" Biksu tua itu tersenyum kecil. "Pangeran, bukankah kau sudah memiliki jawaban di hatimu, mengapa repot-repot bertanya pada orang tua ini lagi?" Setelah Mackenzie mendengar ini, dia tersenyum kecil, berbalik dan berjalan keluar dari aula. Dinasti Xiao. Di aula utama istana, Tuan Zhou sudah tiba bersama Tian Luo dan Tian Sha. Namun, hanya McKinney yang menerimanya, dan McKinley Xiao tidak muncul. McKinney duduk di kursi naga dan menatap langsung ke Tuan Zhou dan yang lainnya di bawah. Sebagai putra mahkota, McKinney juga memiliki paksaan ekstra di tubuhnya. Meskipun McKinney sudah mengetahui identitas Tuan Zhou dan lainnya dari Aliansi Penyegelan Iblis, dia masih bertanya dengan dingin, "Siapa kau? Mengapa kau datang ke dinasti Xiaoku?" Tuan Zhou terkejut, tetapi dia dengan patuh menjawab, "Pangeran Xiao, kami dari Aliansi Penyegelan Iblis. Alasan kami datang ke dinasti Xiao, kami mendengar bahwa Dev Chen itu ada di sini, jadi kami harus membawanya pergi." Sepertinya Pangeran Xiao juga tahu bahwa Aliansi Penyegelan Iblis kami menggunakan upeti selama 100 tahun untuk memburu Dev Chen itu, kuharap Pangeran Xiao bisa menyerahkan Dev. "Oke." McKinney mengangguk, lalu mengedipkan mata kepada orang-orang di sekitarnya. Tuan Zhou melihat bahwa McKinney setuju dengan sangat gembira, tetapi dia bahkan tidak bereaksi untuk sementara waktu.
Setelah beberapa saat, Dev Chen dipanggil. Dia melihat Dev Chen melangkah menuju aula utama, setelah mengikuti Tuan Zhou saling memandang, tapi Dev tidak takut. Hei! Bocah, kau benar-benar di sini, kali ini aku ingin melihat siapa yang bisa membantumu. Setelah Tian Luo melihat Dev Chen, dia mendengus dingin dengan kegirangan. Dev Chen tidak memperhatikan Tian Luo, tetapi berjalan ke kursi dan duduk dengan murah hati. Tuan Dev Chen ada di sini, kau bisa mencoba membawanya pergi. McKinney berkata pada Tuan Zhou. Tuan Zhou terkejut sejenak. Dia sepertinya menyadari sesuatu yang salah dari nada bicara McKinney, jadi dia bertanya. Pangeran Xiao, aku akan membawa Dev, dinasti Xiao Anda tidak akan menghentikannya, kan? Tentu saja tidak. Itu bagus. Tuan Zhou menghela nafas lega. Tapi itu akan membunuhmu. McKinney berkata sambil tersenyum dingin. Wajah Tuan Zhou, Tian Luo dan Tian Xia semuanya tampak dingin, dan mereka awalnya ingin melakukan sesuatu, tetapi mereka berhenti pada saat ini. Kau bisa mencoba memindahkan Tuan Dev Chen dan lihat apakah kau bisa keluar dari aula ini. McKinney berkata. Pangeran Xiao, ini. Dev Chen adalah musuh aliansi penyegelan iblis kami. Jika dinasti Xiao Anda melindunginya seperti ini, itu akan menimbulkan masalah. Selain itu, dengan identitasmu saat ini, aku khawatir kau tidak akan bisa memutuskan situasinya, jadi biarkan Kaisar Xiao keluar. Setelah Tuan Zhou selesai berbicara, aura di tubuhnya tiba-tiba meledak. Aura biksu tingkat 4 dari alam Mahayana meledak, itu sangat menakutkan. Seiring dengan gemetar seluruh aula, hantu-hantu yang mengerikan menyebar kemana-mana. Seluruh kota kekaisaran terkejut. Ekspresi McKinney berubah drastis. Kekuatannya saat ini jelas bukan lawan dari Tuan Zhou ini. Tidak peduli apa yang dikatakan lawannya, dia juga seorang biksu tingkat 4 di alam Mahayana. McKinney memang sedikit lengah dengan pecahnya kekuasaan raja yang tiba-tiba minggu ini. Dia tidak menyangka Tuan Zhou ini begitu kuat. Tapi tepat ketika aura iblis hendak menyelimuti seluruh kota kekaisaran, cahaya putih tiba-tiba meledak dari tengah, langsung menghilangkan semua aura iblis. Tuan Zhou, Tian Luo dan Tian Xia semua mengerutkan kening, terutama wajah Tuan Zhou menjadi sangat serius. Karena dia tahu bahwa orang yang baru saja meledak itu sangat kuat. Kau hanyalah pion dari aliansi penyegelan iblis, dan kau berani menjadi liar di dinasti Xiaoku. Kau benar-benar tidak mengukur dirimu dengan baik. Ditemani oleh suaranya, McKinley Xiao masuk perlahan. Ketika melihat McKinley Xiao, wajah Tuan Zhou menjadi semakin jelek, tetapi dia masih tersenyum dan berkata, Kaisar Xiao, saya juga datang ke sini atas perintah pemimpin dari aliansi penyegelan iblis. Apakah kau di sini untuk menyatakan perang dengan dinasti Xiaoku? Saya dapat memberitahu Anda bahwa Tuan Dev Chen adalah tamu terhormat dari dinasti Xiao kami, jadi saya tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Jika aliansi penyegelan iblis kalian memiliki kemampuan, datang saja. Namun, jika Anda menjadi liar di aula kota kekaisaran saya, Anda harus memberi saya penjelasan untuk masalah ini. McKinley Xiao berkata dengan dingin. Setelah mendengar ini, Tuan Zhou buru-buru berkata, Kaisar Xiao, saya di sini hanya untuk menyampaikan perintah dari pemimpin dari aliansi penyegelan iblis. Seperti kata pepatah, kedua belah pihak belum memutuskan utusan dalam perang tersebut. Kaisar Xiao tidak akan mau melakukannya pada kita di wilayahnya sendiri, kan? Instruksi apa yang disampaikan? McKinley Xiao bertanya. Serahkan saja Dev Chen, aliansi penyegelan iblis dan dinasti Xiao akan damai dan aman. Jika dinasti Xiao tidak membayar dan bersikeras untuk melindunginya, maka aliansi penyegelan iblis hanya bisa menyatakan perang terhadap dinasti Xiao. Kaisar Xiao harus memahami bahwa jika kedua belah pihak menyatakan perang, banyak nyawa akan hilang, dan fondasi dinasti Xiao selama ribuan tahun dapat dihancurkan karena imbas perang. Tuan Zhou berkata pada McKinley Xiao. Tapi begitu suara itu jatuh, McKinley Xiao tiba-tiba menampar Tuan Zhou. Bentak! Plak! Sebuah tamparan ditampar di wajah Tuan Zhou. McKinley Xiao tidak menggunakan kekuatan spiritual, jadi tamparan ini hanya membuat wajah Tuan Zhou merah dan bengkak. Kau! Tuan Zhou menatap, tapi dia tidak berani melawan.
Dia masih mengerti alasan mengapa setiap orang harus menundukkan kepala ketika mereka berada di bawah atap orang lain. Jika Anda menyatakan perang, Anda menyatakan perang. Kembalilah dan beritahu si kampret Thomas bahwa seluruh wilayah baratku tidak akan pernah mengizinkan aliansi penyegelan iblis untuk membentuk kekuatan berkembang di sini. Setelah McKinley Xiao selesai berbicara, dia berkata dengan lantang, Perdana Menteri Yu. Yang mulia. Perdana Menteri Winslow Yu buru-buru melangkah maju. Perintahnya adalah turun dan basmi semua kekuatan aliansi penyegelan iblis di wilayah barat. Saat Anda menghadapi aliansi penyegelan iblis, dan Anda tidak akan memiliki belas kasihan. Sikap McKinley Xiao sangat keras dan tegas. Laksanakan, Yang Mulia. Winslow langsung pergi untuk meneruskan perintah Kaisar Xiao. Setelah melihat ini, seluruh tubuh Tuan Zhou sedikit bingung. Dia tidak mengerti jika McKinley Xiao gila. Untuk melindungi Def Chen, dia berani berkonflik dengan seluruh aliansi penyegelan iblis untuk berperang. Apakah ini layak? Oke. Kaisar Xiao, karena kau bermaksud menyatakan perang, maka aku tidak akan repot-repot. Setelah Tuan Zhou selesai berbicara, dia membawa Tian Luo dan Tian Sha dan melarikan diri. Dia takut dia akan dihabisi di dinasti Xiao. Meskipun dia adalah tingkat keempat di alam Mahayana, dia tidak berani terlalu sombong di tempat seperti dinasti Xiao. Setelah jauh meninggalkan wilayah dinasti Xiao, Tuan Zhou menatap seluruh benua dinasti Xiao dari udara, dan menghela nafas pelan, perang akan segera dimulai, saya khawatir hari-hari damai kita akan segera berakhir. Guru, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Tian Sha bertanya. Apalagi yang bisa kita lakukan? Saya akan mengirimkan beritanya kembali, dan kemudian menunggu di sini untuk melihat apa yang akan dilakukan pemimpin. Kali ini jelas kita digunakan sebagai umpan meriam. Untungnya, Kaisar Xiao tidak bergerak untuk membunuh kita, jika tidak ada dari kita yang bisa lolos. Setelah Tuan Zhou selesai berbicara, dia langsung mengeluarkan slip giok transmisi suara, dan melaporkan situasi dinasti Xiao ke Thomas, dan kemudian tinggal di wilayah barat untuk menunggu instruksi selanjutnya. Di aula dinasti Xiao, Def Chen berkata kepada Kaisar McKinley Xiao dengan permintaan maaf, Kaisar Xiao, saya mengerti kebaikan Anda, tetapi bagi saya, sangat tidak layak membiarkan dinasti Xiao jatuh ke dalam peperangan. Lebih baik aku pergi dari sini. Lagi pula, saya bukan bagian dari dinasti Xiao. Selama saya pergi, aliansi penyegelan iblis tidak akan bermasalah dengan dinasti Xiao. Tuan Def Chen, tinggallah di dinasti Xiao saya. Jangan pikirkan hal lain. Aku menyatakan perang dengan aliansi penyegelan iblis bukan hanya untukmu tapi juga untuk diriku sendiri. McKinley Xiao tersenyum tipis. Mengapa? Def Chen tidak mengerti, mungkinkah McKinley Xiao juga berkonflik dengan aliansi penyegelan iblis. Tuan Def Chen, saya tahu bahwa Anda sama sekali bukan orang biasa, dan pencapaian masa depan Anda sama sekali tidak terikat oleh dunia surga dan manusia yang kecil ini. Saya membantu Anda sekarang, saya hanya berharap Anda dapat memberkati dinasti Xiao saya untuk kemakmuran dunia di masa depan, jadi saya juga melakukan ini untuk diri saya sendiri. McKinley Xiao berkata tanpa ragu-ragu. Untuk sesaat Def Chen sedikit malu dan berkata, Kaisar Xiao, kenapa kau begitu optimis padaku? Oh ya. Tentu saja, intuisi saya selalu sangat akurat. McKinley Xiao tersenyum tipis. Def Chen tidak mengatakan apa-apa lagi, McKinley Xiao sangat menghargainya, apalagi yang bisa Def katakan? Suatu hari jika dia akan benar-benar naik menjadi abadi, dan jika dia menjadi penguasa di satu sisi dimensi dunia, dia pasti akan memberkati dinasti Xiao. McKinley, ajak Tuan Def Chen jalan-jalan, dan perintahkan beberapa orang untuk mengirim beberapa sumber daya ke kamar Tuan Chen. McKinley Xiao berkata pada McKinley. Dimengerti. McKinley mengangguk, lalu pergi dengan Def. Setelah pergi bersama McKinley, Winslow berjalan ke McKinley Xiao dan berkata, Yang mulia, saya pikir serangan aliansi penyegelan iblis akan segera datang. Kita seharusnya bersiap lebih awal. Kalau begitu Anda memberi perintah kepada semua biksu dari tingkat 8 alam kesengsaraan transendensi atau lebih di seluruh dinasti Xiao untuk berkumpul di kota kekaisaran. McKinley Xiao berkata, dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Lagi pula,
Setelah menyatakan deklarasi perang dengan aliansi penyegelan iblis, itu bukan pertarungan tunggal, dan kekuatan aliansi penyegelan iblis tidak lemah. Baru setelah itu McKinley Xiao memerintahkan semua biksu dari tingkat 8 ke atas di alam kesengsaraan transendensi untuk berkumpul di kota kekaisaran. Jika kekuatannya terlalu rendah, bahkan jika ada banyak orang yang datang, itu hanya akan menjadi umpan meriam dan menambah korban dengan sia-sia. Yang mulia, lalu, apakah kota Changlang masih perlu diberitahu? Winslow bertanya dengan suara rendah. Tampaknya Winslow ini mengetahui keberadaan McKinsey di kota Changlang. McKinley Xiao terdiam sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Perhatikan, semua biksu dari kota Changlang yang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 8 atau lebih juga harus datang ke kota kekaisaran. Haruskah? Jika ini masalahnya, maka pangeran tertua dan pangeran kedua akan bertemu. Aku takut." Winslow tidak berani melanjutkan. Lagi pula, McKinney bahkan tidak tahu bahwa dia memiliki adik laki-laki. Dia selalu mengira bahwa hanya dialah putra McKinley Xiao. Apa yang harus dia ketahui, dia akan tahu cepat atau lambat. Saya telah memutuskan mengangkat McKinney sebagai putra mahkota, dan dinasti Xiao ini akan menjadi miliknya cepat atau lambat. Adapun McKinsey, aku akan memberitahunya dengan baik. Saya harap dia tidak membenci saya sebagai seorang ayah. McKinley Xiao berkata, "Yang mulia, saya harap Anda bisa berpikir dua kali. Banyak wilayah telah mendukung pada para pangeran kedua untuk bersaing memperebutkan tahta. Jika pangeran kedua diizinkan kembali ke kota saat ini, dan pangeran kedua tidak puas pada saat itu akan mempersulit diplomasi internal dan eksternal kita. Ada aliansi penyegelan iblis di luar, dan ada pangeran kedua di dalam. Saya khawatir pangeran tertua tidak akan bisa mengendalikan situasinya sama sekali. Winslow bisa menjadi Perdana Menteri, karena dia tetap memiliki keunggulannya sendiri. Apa yang dia anggap memengaruhi keselamatan dinasti Xiao, dia bisa memikirkannya dengan baik. Jangan khawatir, jika McKinsey berani memberontak, aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Kali ini, setelah pertempuran dengan aliansi penyegelan iblis, kamu harus banyak membantu McKinney. Dia sudah gila selama bertahun-tahun, dan saya harus mengandalkan pertempuran ini untuk membuatnya membangun prestisenya." McKinley Xiao dengan senang hati mengikuti aliansi penyegelan iblis untuk menyatakan perang, dan bagian dari pertimbangan ini tidak sepenuhnya karena Dev. "Yang mulia, jangan khawatir, dengan saya dalam satu tarikan napas, saya tidak akan pernah membiarkan pangeran melakukan apapun tanpa dukungan saya." Winslow buru-buru mengambil sikap. "Itu bagus." McKinley Xiao tersenyum tipis, lalu pergi. Winslow langsung sibuk. Seluruh dinasti Xiao memiliki lusinan kota. Dia bahkan tidak tahu berapa banyak biksu dari tingkat 8 atau lebih yang telah berada di alam kesengsaraan transendensi di seluruh dinasti Xiao. Di sisi lain, setelah Dev Chen mengikuti McKinney berkeliling, dia kembali ke kamar. Pada saat ini, ruangan itu sudah penuh dengan berbagai sumber daya kultivasi. Hanya saja, Dev Chen sedang tidak ingin berlatih. Dia tidak tahu seberapa besar kekuatan dinasti Xiao, apalagi kekuatan aliansi penyegelan iblis. Jika dinasti Xiao, demi dirinya sendiri, akhirnya menghancurkan gunung dan sungai dan kehilangan banyak nyawa, itu pasti tak tertahankan. Setelah memikirkannya berulang kali, Dev memutuskan untuk meninggalkan dinasti Xiao. Namun, dia tidak membawa Yulian bersamanya, dan membiarkan Yulian tinggal di dinasti Xiao untuk saat ini. Bagaimanapun, dinasti Xiao memiliki sumber daya kultivasi yang cukup, dan Yulian juga dapat berkonsentrasi pada kultivasinya. Dev Chen juga tidak terbebani oleh orang lain, jadi akan lebih mudah untuk menghindari pengejaran aliansi penyegelan iblis saat itu. Dev Chen meninggalkan dinasti Xiao tanpa memberitahu McKinney, karena dia tahu McKinney pasti tidak akan membiarkannya pergi. Tapi setelah meninggalkan dinasti Xiao, Tuan Zhou bersama Tian Sha dan Tian Luo telah menemukannya. Mereka bertiga tidak pergi, mereka telah menjaga di luar dinasti Xiao. "Guru, apa maksud Dev Chen itu?" Pada saat ini, dia berani meninggalkan dinasti Xiao sendirian. "Apakah dia sedang mencari kematian?" Tian Luo bertanya dengan sangat bingung. Tuan Zhou juga sedikit mengerutkan kening, dan berkata dengan sangat bingung, "Dasar bocah gendeng.
Saya tidak tahu apa yang akan dilakukan orang ini. Apakah itu disengaja supaya kita langsung melakukan sesuatu padanya? Tuan, kalau begitu, apa yang sengaja Anda arahkan untuk kami lakukan? Tentunya dia tidak bisa menjadi lawan kita. Tian Sa juga bertanya tanpa bisa dijelaskan. Tak perlu dikatakan bahwa pasti ada orang-orang dari dinasti Xiao yang tersembunyi untuk melindungi orang itu. Begitu kita melakukannya, orang-orang dari dinasti Xiao juga akan melakukannya pada kita. Tian Luo menjelaskan. Itu mungkin, jangan sentuh dia untuk saat ini, ikuti saja dia. Dia selalu mengira bahwa hanya dialah putra McKinley Xiao. Tuan Zhou berpikir bahwa Dev Chen memiliki suatu rencana, jadi dia tidak berani bertindak gegabah, jadi dia hanya bisa mengikuti Dev dengan cermat untuk melihat apa yang akan Dev lakukan. Saat Tuan Zhou dan yang lainnya hendak mengikuti, kehampaan tiba-tiba bergetar, dan kemudian dua lelaki tua muncul di samping Tuan Zhou dan yang lainnya. Melihat pengunjung itu, Tuan Zhou memiliki sedikit ketidaksenangan di wajahnya, tetapi dia tidak menunjukkannya. Zhou tua, pemimpin takut kau tidak bisa mengatasinya, jadi dia membiarkan kami berdua untuk datang. Kata seorang lelaki tua berjubah hitam dengan alis panjang. Cao tua, hanya biksu kecil tingkat 7 di alam kesengsaraan transendensi, mengapa saya tidak bisa menanganinya? Tuan Zhou sedikit tidak puas. Hei! Zhou tua, jika kau bisa menghadapinya, kau tidak akan hanya melihat pelarian itu, tapi kau hanya berani mengikuti di belakang. Biksu yang bermartabat tingkat 4 di alam Mahayana, tetapi kau takut pada seorang pria tingkat 7 di alam kesengsaraan transendensi. Tampaknya pemimpin aliansi benar untuk mengirim kami ke sini. Orang tua lain berkata dengan ejekan di wajahnya. Sun tua, jangan bicara dengan enteng, jika kau memiliki kemampuan, kau bisa menangkapnya. Tuan Zhou mendengus dingin. Mereka semua adalah kekuatan di alam Mahayana tingkat 4, dan mereka semua tergabung di aliansi penyegelan iblis, jadi wajar jika mereka sedikit tidak menyukai atau bersaing satu sama lain. Dunia surga dan manusia juga sangat luas. Oke, kalau begitu aku akan menangkapnya. Kamu lihat saja. Sun tua melangkah maju, lalu meraih telapak tangannya, dan ada semburan riak di kehampaan di depannya. Dev Chen awalnya berjalan santai, tapi dia merasakan bahaya di belakangnya saat ini, dan tiba-tiba menjadi waspada. Memegang pedang pembunuh naga di tangannya, cahaya pedang menembus kehampaan yang beriak. Sun tua mendengus dingin, memutar tangan kanannya dan berkata, "Kembalilah." Boom! Dua ar. Dalam sekejap, telapak tangan seperti gunung menyambar ke arah Dev, dan kemudian dengan genggaman 5 jari, seluruh tubuh Dev akan dicengkeram oleh telapak tangan yang besar ini. Boom! Blaar! Dev Chen langsung memotong dengan pedang, cahaya pedang langsung memotong telapak tangan, dan suara keras yang memekakan telinga pecah, langsung memotong telapak tangan menjadi berkeping-keping. Dan Dev Chen langsung mundur beberapa mil jauhnya. Pada saat ini, sudut mulut Dev Chen perlahan dipenuhi darah, dan pedang pembunuh naga di tangannya sedikit gemetar. Dev Chen tiba-tiba menahan serangan dari biksu tingkat 4 di alam Mahayana, itu memang agak sulit. Melihat Sun tua itu, ada sentuhan berat di mata Dev. Karena dia memperhatikan bahwa ada lebih dari beberapa orang lawan dengan kekuatan tingkat 4 di alam Mahayana. Dalam hal ini, dia khawatir dia tidak akan bisa menandingi lawan sama sekali. Tetapi ketika Dev Chen hendak mencari kesempatan untuk melarikan diri, dia menemukan bahwa pelarian dirinya telah diblokir. Ada orang-orang di segala arah, dan alis mereka mengerutkan kening saat ini, jadi Dev Chen harus membuat rencana lain. Karena aku tidak bisa melarikan diri, maka lakukanlah. Dev menggertakkan giginya, keinginan bertempur yang kuat pecah di matanya, dan saat keinginan bertempur di tubuhnya terus meningkat, kekuatan pedang pembunuh naga bahkan mulai melonjak, dan pedang pembunuh naga di tangannya membuat semburan suara mendengung menembus langit. Sun tua memandang Dev Chen dan berkata dengan sedikit terkejut, benar saja, bocah ini berbeda dari biksu biasa tingkat 7 di alam kesengsaraan transendensi. Hanya dengan merasakan aura pedang yang dipegang di telapak tangannya, itu menunjukkan bahwa kekuatan dia telah sepenuhnya mencapai alam Mahayana. Hei sialan! Hentikan omong kosongnya, lihat bagaimana aku membereskanmu hari ini. Dev Chen menghadapi Sun tua tingkat 4 di alam Mahayana, dia tidak bergeming, tetapi menyeka segenggam darah dan menuju ke arah Sun tua itu.
Meskipun kekuatan Dev Chen lebih rendah dari orang-orang ini, belum lagi beberapa orang di sisi lain. Tapi Dev Chen tahu dia masih punya cara untuk membunuh lawannya. Dev Chen masih memiliki binatang yang menelan langit, unicorn api kecil, busur Raja Dewa, lonceng pola naga. Juga, Dev Chen memiliki sisa jiwa Raja Iblis Awan Merah di lautan kesadarannya, ini semua adalah kartu pamungkas untuk membunuh. Bergemuruh. Semua kekuatan dalam tubuh Dev mulai menyapu dari dalam keluar. Pada saat ini, aura Dev Chen mulai meroket dengan panik. Menghadapi biksu tingkat 4 di alam Mahayana, Dev tidak berani menghina, belum lagi ada lebih dari beberapa orang di sisi lawan. Ketika aura dalam tubuh Dev meroket ke tingkat yang menakutkan, bahkan kekosongan di sekitarnya mulai berubah. Sun Tua memandang Dev Chen dan sedikit mengerutkan kening, ini bukan aura yang bisa meletus dari biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan transendensi. Sialan. Anak ini benar-benar memiliki sesuatu. Setelah berbicara, Sun Tua melangkah maju, lalu mengangkat tangannya dan menekannya. Ada celah luas di antara wilayah kekuatan, bahkan jika Dev menunjukkan aura yang menakutkan, Lao Sun tidak akan takut. Boom! 2 Tiba-tiba, kehampaan di atas kepalanya pecah, dan sebuah telapak tangan besar menampar. Telapak tangan ini membuat kehampaan yang terdistorsi hampir runtuh. Menghadapi telapak tangan yang menakutkan, warna yang ganas melintas di mata Dev. Pedang pembunuh naga di tangannya melambai, dan teknik pedang yang tak terhitung jumlahnya menyapu langit. Teknik pedang mengikuti telapak tangan yang menakutkan dan menyentuhnya, mencabik-cabiknya dalam sekejap. Dev Chen terkejut sesaat. Dia tidak menyangka bahwa pukulan biksu tingkat 4 di alam Mahayana bisa dipatahkan dengan mudah. Apakah seharusnya begitu? Tapi saat dia terpana, perasaan berbahaya tiba-tiba muncul, dan kemudian pupil matanya mengecil, dan sesosok sosok langsung tiba di depannya. Kemudian sebuah pukulan datang ke arah Dev. Tidak ada gerakan dalam pukulan ini, beberapa di antaranya hanya kekuatan yang sederhana. Mata Dev Chen terkondensasi, dan dia tidak mundur, karena dia tahu bahwa meskipun dia mundur saat ini, dia tidak dapat menghindarinya sama sekali, jadi dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Ketika dua orang bertemu di jalan sempit, yang beranilah yang menang. Pedang pembunuh naga di tangan Dev Chen Ting ditusuk dengan satu serangan. Boom! Blaar! Dev hanya merasa tubuhnya sangat ringan, dan dia langsung terkena kekuatan yang sangat besar dan terbang keluar. Namun, sementara tubuhnya terbang terbalik, pedang tebasan naga di tangan Dev melambaikan bunga pedang yang tak terhitung jumlahnya, menyegel semua jalan sampai mati. Sun Tua mengabaikan bunga pedang yang dilambaikan oleh Dev dan bergegas menuju Dev lagi. Bum bum bum. Bunga pedang menghantam Sun Tua satu persatu, tetapi itu bahkan tidak membahayakannya, dan semua bunga pedang sama sekali tidak bisa menghentikan sosok Sun Tua itu. Melihat Sun Tuan tiba di depannya, niat pedang di tubuhnya melonjak, dan pedang pembunuh naga mengeluarkan nyanyian naga, dan menembus dada Sun Tua dengan lurus. Tapi Sun Tua itu bahkan tidak bersembunyi atau menghindar, dan membiarkan pedang tebasan naga menusuknya di tubuhnya. Dentang! Ting! Tubuh Sun Tua sedikit bergetar, dan kemudian aura yang menakutkan bergetar, dan pedang pembunuh naga itu beberapa inci jaraknya dari dada Sun Tua, tetapi tidak ada cara untuk bergerak maju. Dev Chen mengerutkan kening, kekuatan di tubuhnya pecah lagi, dan pedang tebasan naga di tangannya terus bekerja keras, memungkinkan dia untuk menembus ke dalam tubuh Sun Tua, yang membuat wajah Dev sangat jelek. Hahaha, hei bocah. Kau tidak bisa menyakitiku. Sun Tua mencibir, lalu membanting pedang pembunuh naga di tangannya dengan keras. Setelah Dev Chen melihat ini, dia buru-buru menarik pedangnya dan mundur. Pedang pembunuh naga masih cacat sekarang, dan roh pedang Zhongli belum pulih. Jika pedang pembunuh naga dihancurkan oleh Sun Tua ini, maka roh pedang Zhongli juga akan menghilang selamanya. Dev Chen tidak ingin pedang tebasan naga rusak, jadi Dev hanya bisa mundur dengan pedang dan mengikuti Sun Tua untuk menjauhkan diri. Melihat Sun Tua di depannya, Dev tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dalam-dalam. Orang ini sangat kuat, dan tubuh fisiknya juga sangat kuat. Sepertinya tubuh fisik pria ini telah ditempa berkali-kali. Saya ingin melihat apakah tubuh Anda kuat atau tubuh saya kuat. Dev Chen sebenarnya menyimpan pedang tebasan naga, lalu tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan mulai diaktifkan.
Sisik emas mulai menutupi seluruh tubuh Dev, seperti baju besi emas. Melihat bahwa Dev benar-benar menyingkirkan pedang pembunuh naga dan ingin bersaing dengan dirinya dengan fisik, Sun Tua tidak bisa menahan diri untuk tidak mencemooh. Hei bocah, dalam ketahanan fisik, lelaki tua ini telah dibaptis dalam kesengsaraan guntur. Anda ingin membandingkan dengan saya dalam ketahanan tubuh fisik. Itu hanya pisau besar di depan Guan Gong. Wajah Sun Tua penuh dengan penghinaan, dan kemudian dia melangkah keluar, dan seluruh bumi bergetar. Tinju meteor. Sun Tua kemudian melakukan pukulan, tetapi pukulan ini membawa bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap bayangan tinju tampak seperti meteor yang langsung meledak. Setelah Dev Chen melihat ini, dia mengatupkan giginya, dan kakinya tertanam kuat di tanah. Boom! 2 Serangkaian tinju seperti meteor menghantam tubuh Dev, dan tubuh Dev mundur dengan cepat, meninggalkan 2 jurang yang dalam di tanah. Pada saat ini, Sun Tua tiba-tiba menghilang di tempatnya, dan teknik berkedip muncul di depannya. Pukulan lain dihancurkan, pukulan ini melonjak seperti guntur, dan kehampaan dihancurkan dari lubang hitam. Tapi tidak ada rasa takut di mata Dev, beberapa hanya keinginan bertempur yang kuat. Tinju cahaya suci. Dengan kepalan tangan Dev di tangan kanannya, cahaya keemasan meledak, lalu dia melambaikannya. Boom! Blaar! Pukulan ini dihancurkan, tinjunya bertabrakan, dan badai terjadi dalam sekejap. Meskipun turbulensi yang muncul di kehampaan hanya sekejap, seluruh kehampaan terus bergetar. Tubuh Sun Tua mundur dengan cepat, dan berhenti setelah mundur sejauh ratusan meter, sementara Dev terbang terbalik dan menghantam tanah dengan keras, menghancurkan lubang sedalam puluhan meter. Sun Tua sedikit mengerutkan kening, dan penghinaan terhadap Dev di matanya sedikit berkurang. Dan Tuan Zhou, Cao Tua dan yang lainnya, yang saat ini sedang menghalangi jalan untuk melarikan diri. Ketika mereka melihat pemandangan ini, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Terutama Tian Luo dan Tian Xia, meskipun mereka berdua adalah biksu peringkat kedua di alam Mahayana, tetapi melihat pertempuran barusan, jika mereka berdua berhadapan dengan pukulan barusan, mereka pasti akan tersingkir. Dev Chen mengambil napas dalam-dalam, tubuhnya terbang keluar dari lubang sedalam puluhan meter. Meskipun dia memiliki tubuh emas dan tinju cahaya suci, celah dalam wilayah kekuatan benar-benar terlalu besar. Meskipun Dev adalah tubuh naga emas sejati dan memiliki bakat yang luar biasa, dia masih merasakan celah kekuatan saat ini. Dev Chen menggerakkan tubuh yang sakit, setiap sendi seperti telah dihancurkan. Jika tidak ada tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, ditambah dengan pemurnian fisik tubuh sendiri, pukulan barusan bisa langsung membuat Dev menjadi bubur daging. Melawan biksu tingkat 4 di alam Mahayana. Sangat menakjubkan. Meskipun Dev Chen bisa bertarung dengan cepat, bagaimanapun juga ada batasannya. Dev Chen menatap Sun Tua, matanya menjadi lebih serius. Dia tidak tahu apakah dia harus menunjukkan beberapa kartu truf. Pada saat ini, wajah Sun Tua juga menjadi serius. Di awal dia mengolok-olok hingga kehikmatan saat ini menjadi serius. Menggunakan kekuatannya sendiri, dia membiarkan musuh menghadapi dirinya sendiri sedikit. Anak ini tidak boleh dibiarkan hidup, jika tidak, pasti akan menjadi bencana bagi aliansi penyegelan iblis. Sun Tua menyipitkan matanya, lalu melangkah keluar, dan tubuhnya menghilang dalam sekejap. Setelah Dev Chen melihat ini, kekuatan aneh tiba-tiba muncul di tubuhnya. Dan Sun Tua di kejauhan, tubuhnya seperti kilat, langsung menghilang, kecepatannya mencapai ekstrim, hampir mematahkan belenggu ruang dan waktu. Pada kecepatan ini, saya khawatir itu serangan dari biksu tingkat 4 di alam Mahayana, dan sulit untuk menghindari dan menghentikannya. Mata Dev Chen terbuka lebar, dan dia menatap lurus ke arah Sun Tua. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan di mulutnya. Tiba-tiba, kilatan cahaya melintas di kehampaan. Sebuah kekuatan aneh menyelimuti kehampaan sejauh puluhan mil. Tubuh Sun Tua yang seperti kilat tiba-tiba terasa tertahan, dan gerakannya menjadi lambat. Kecepatan yang awalnya tidak terlihat dengan mata telanjang dapat terlihat dengan jelas pada saat ini. Sun Tua mengerutkan kening dan menatapnya dengan tak percaya. Tapi saat ini, Dev Chen sudah menghindar, dan tubuh Sun Tua lewat di depan Dev. Bersambung ke episode 425. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share.
Terima kasih.